Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sehat-sehat semua ya nak. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, sebelum memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bu. Siapa? Ican Bu. Ican kemana? Ican sakit Bu, kata ibunya. Oh, Ican lagi sakit. Ya Bu. Ya sudah, kita doakan Ican semoga cepat sembuh dan bisa kembali berkumpul bersama kita. Nanti jangan lupa dijenguk ya Icannya. Iya Bu. Sudah, Ican saja? Iya. Sudah. Alhamdulillah, absen sudah beres. Ada yang masih ingat materi minggu kemarin? Saya Bu. Ya, Tiana, apa? Iman kepada Rasulullah Ibu. Iya, betul Tiana. Alhamdulillah masih pada ingat ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang syaja'ah. Sebelumnya ada yang tahu apa itu syaja'ah? Tidak Bu. Ya sudah. Sekarang Ibu jelaskan. Tema kita hari ini yaitu tentang syaja'ah. Apa sih syaja'ah itu? Menurut bahasa, syaja'ah berasal dari bahasa Arab syaja'ah yang berarti benar atau teguh. Sedangkan menurut istilah atau menurut terminologi, syaja'ah berarti keteguhan hati, kekuatan pendirian, dalam mempertahankan atau membela suatu kebenaran.
apalagi yang menyangkut kebenaran dalam agama Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya syaja'ah merupakan suatu keberanian yang berlandaskan kebenaran yang dilakukan dengan benar-benar dan penuh pertimbangan. Adapun dalil naqli yang membahas tentang syaja'ah tersebut terkandung dalam Quran surat Ali Imran ayat 133. Ayat 139, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa wa in kuntum mu'minin. Wala tahinu, dan janganlah kamu bersikap lemah. Wala tahzanu, dan janganlah pula kamu bersedih hati. Wa antumul a'launa, padahal kamulah orang-orang yang tinggi derajatnya. In kuntum mu'minin, jika kamu orang-orang yang beriman. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk syaja'ah. Yang pertama, keberanian menghadapi musuh dalam peperangan. Kedua, menyatakan kebenaran kalau di hadapan pemimpin yang zalim. Yang ketiga, mampu mengendalikan amarah. Yang pertama yaitu keberanian menghadapi musuh dalam peperangan. Di zaman sekarang mungkin yang dimaksudkan dalam peperangan di sini yaitu memerangi hawa nafsu. Mengapa demikian? Di zaman yang sudah tua ini tentu saja tidak sedikit perintangan atau hal-hal yang memang bisa menjerumuskan kita ke arah yang tidak baik, yang dilarang oleh agama. Oleh karena itu, memerangi hawa nafsu di sini perlu dilakukan oleh umat mukmin. Sebagai umat mukmin, sebisa mungkin kita harus memerangi hawa nafsu kita, harus menjaga hawa nafsu kita agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang memang dilarang oleh agama Islam.
Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti pacaran. Coba Tiana, ibu mau tanya, pacaran itu boleh apa tidak? Nggak tahu bu. Baiklah, ibu jelaskan. Pacaran itu sudah dijelaskan di dalam Islam, sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a samira. Dan janganlah kamu berbuat zina, sesungguhnya zina merupakan suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Mengapa pacaran itu dilarang oleh Islam? Karena di dalam pacaran itu hanya sedikit manfaatnya, ya sedikit hal yang positif, akan tetapi banyak hal yang negatif. Sedikit manfaatnya, banyak madaratnya. Zina di situ itu bukan berarti, zina di situ bukan berarti berhubungan intim antara perempuan atau laki-laki, antara perempuan dan laki-laki yang memang bukan muhrim. Akan tetapi zina mata pun itu sudah termasuk zina. Zina itu banyak bentuknya, banyak macam-macamnya. Yang kedua yaitu mengatakan kebenaran walau di hadapan pemimpin yang zalim. Setiap orang pasti memiliki aspirasi-aspirasi yang berbeda. Oleh karena itu kita berhak mengatakan kebenaran walau di hadapan pemimpin yang zalim. Ketika kita berbeda pendapat dengan mereka, apakah kita boleh mengutarakan pendapat kita? Tentu saja boleh, asalkan dalam mengungkapkan kebenaran tersebut, dalam mengungkapkan pendapat kita harus mengutamakan etika. Apakah boleh di hadapan pemimpin atau atasan kita, atau guru kita, atau bahkan orang tua kita mengutarakan pendapat kita? Tentu saja boleh. Tapi yang lebih diutamakan yaitu kita harus memperhatikan etika kita, walaupun posisi kita benar. Yang ketiga yaitu mampu mengendalikan amarah. Tentu saja tidak sedikit hal yang memang membuat kita marah. Baik itu apa? Banyaklah macamnya ya. Akan tetapi kita sebagai umat mukmin, ya orang-orang yang beriman, kita harus sebisa mungkin, semaksimal mungkin mengendalikan amarah kita. Mengapa demikian? Karena amarah itu berdampak besar kepada diri kita. Dengan amarah tersebut kita bisa melakukan segala hal yang memang dilarang oleh agama Islam. Oleh karena itu kita harus semaksimal mungkin mengendalikan amarah kita. Bagaimana caranya agar kita bisa mengendalikan amarah kita? Ketika memang amarah kita tengah memuncak, cobalah untuk mengucap astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Insyaallah amarah kita akan rendah kembali. Selanjutnya yaitu ciri-ciri sajaah. Yang pertama yaitu tidak mundur. Yang kedua, tidak mengharap pujian. Yang ketiga, mengakui kesalahan. Yang keempat, tabah dalam menghadapi penderitaan. Sabar menghadapi berbagai masalah.
teguh pendirian. Yang terakhir selalu bersemangat. Yang pertama yaitu tidak mundur. Tidak mundur di sini ketika kita melakukan kebaikan, terus orang lain memuji kita, membuli kita, kita jangan dengarkan omongan mereka. Kita harus tetap pada pendirian kita, tidak mundur. Yang kedua yaitu tidak mengharap pujian. Ketika kita melakukan suatu kebaikan, usahakan niat kita itu lillahi ta'ala, bukan karena ingin mengharap pujian dari orang lain, karena itu akan merugikan diri kita sendiri. Yang ketiga itu mengakui kesalahan. Ketika kita salah, akui saja kesalahan kita. Jangan merasa diri kita benar. Yang keempat yaitu tabah dalam menghadapi penderitaan. Merebaknya COVID-19 itu menguji kita. Itu untuk menguji kita. Nah, kita sebagai hamba-Nya Allah di saat-saat seperti ini harusnya membuat kita lebih tabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu sabar menghadapi berbagai masalah. Nah, dari dampak dari wabah ini kita harus belajar online. Nah, belajar online itu pastinya membutuhkan kuota, harus ada sinyal, dan kadang-kadang sinyal itu susah didapatkan. Kita harus sabar menghadapi permasalahan tersebut, gitu. Bukan malah tidak mengikuti pelajaran gara-gara tidak ada sinyal. Yang keenam yaitu teguh pendirian. Ketika kita berada pada posisi yang benar, teguhkan diri kita. Jangan malah di hari ini melakukan A, di B, di hari besoknya melakukan B, hari besoknya lagi melakukan C. Kita harus teguh pendirian kita. Yang terakhir yaitu selalu bersemangat. Mengapa demikian? Karena ketika kita bersemangat, kita akan mampu syaja'ah, kita akan berani dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada dalam hidup kita. Selanjutnya yaitu sumber-sumber saja. Yang pertama, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lebih mencintai akhirat. Daripada dunia. Yang ketiga, tidak menomorsatukan dunia. Tidak menomorsatukan kekuatan dunia. Yang keempat, tidak ragu-ragu. Yang kelima, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena ketika seseorang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dirinya tidak akan mampu melakukan kesalahan karena merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu lebih mencintai akhirat daripada dunia. Bukan berarti di sini kita tidak berusaha di dunia, akan tetapi dunia hanya sebagai wasilah saja. Yang ketiga yaitu tidak menomorsatukan kekuatan dunia. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, Bismillahirrahmanirrahim, wal akhiratu khairun laka minal ula. Yang keempat, tidak ragu-ragu. Ketika kita ragu, kita tinggalkan saja. Yang kelima yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwasanya akan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
Kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, dikarenakan waktu sudah habis, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi syaja'ah? Tidak ada, Bu. Baiklah, jika tidak ada, mudah-mudahan sudah paham semua ya. Sekarang buka bukunya halaman 44. Di situ ada tugas, kalian kerjakan dan dikumpulkan minggu depan ya. Ibu cukupkan pertemuan kali ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nakhtatim bilhamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.